Pembahasan kita pada hari ini mengenai strategi produk yang merupakan lanjutan dari materi-materi sebelumnya dalam mata kuliah strategi pemasaran. Maka membicarakan strategi produk, maka ada dua persepsi, yaitu persepsi dari produsen dan persepsi dari konsumen. Kalau persepsi dari produsen, maka produk itu disebut sebagai segala sesuatu yang bisa ditawarkan produsen untuk diperhatikan, diminta, dicari, dibeli, digunakan, dikonsumsi pasar sebagai pemenuhan kebutuhan dan keinginan pasar. Itu kalau dalam persepsi produsen. Sedangkan produk dalam persepsi konsumen, segala sesuatu yang diterima pelanggan dari suatu pertukaran dari pemasaran. Jadi ada dua hal yang berbeda ya, ada keinginan dari konsumen, dan yang kedua produsen juga memiliki target tertentu ataukah tujuan-tujuan tertentu yang ingin dicapai dalam suatu organisasi atau dalam suatu perusahaan. Nah, terkadang dari produsen itu sendiri harus membuat banyak iklan untuk mempengaruhi persepsi dari konsumen. Maka berbagai macam usaha yang dilakukan oleh perusahaan ataukah komunitas atau organisasi untuk bisa menjadikan suatu produknya itu bagian daripada kebutuhan sehari-hari atau bagian dari kebutuhan yang cukup penting ya, bagi konsumen. Meskipun itu dibuat ya, persepsi yang dirubah ya. Maka psikologi juga dimainkan, psikologi konsumen juga dimainkan di situ. Bagaimana bisa mengubah sesuatu yang dulunya tidak menjadi pokok ya atau primer, dulunya sekunder bisa menjadi primer. Dan itu terjadi misalnya dalam dunia smartphone, ya. Dunia digital. Yang dulunya kalau kata Abraham Maslow ya atau Adam Smith juga sepakat bahwa peralatan-peralatan seperti misalnya alat komunikasi seperti telepon yang dulunya itu masuk dalam kategori kebutuhan sekunder. Artinya kalau tidak menggunakan itu tidak apa-apa. Kemudian lama-kelamaan perusahaan memutar otaknya, memutar bagaimana caranya satu produknya itu menjadi bagian dari kebutuhan manusia yang tak terpisahkan. Ibaratnya sama dengan makanan pokok itu, ketika tidak ada maka ada sesuatu yang tidak bisa hidup. Nah, itulah diciptakanlah perangkat-perangkat di HP dan bisa bekerja sama Google, bisa bekerja sama dengan aplikasi-aplikasi lainnya seperti misalnya perbankan ya, dalam dunia bisnis atau dalam dunia kerja atau apa saja. Maka satu genggaman itu bisa dimanfaatkan berbagai macam kebutuhan. Sebagai seorang mahasiswa misalnya, HP itu adalah bagian dari kebutuhan karena di situ Anda bisa mencari materi secara cepat ya, bisa menyimpan materi Anda ya, kemudian Anda mau mengambil dana ya, cukup singgah di ATM misalnya. Itu bisa, ATM sekarang bisa mengeluarkan mesin ATM bisa mengeluarkan dana tanpa menggunakan kartu ya. Itu bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada di HP Anda, itu bisa. Nah, itu artinya bahwa ini adalah satu transformasi dari satu perusahaan yang ingin berubah ya sesuai dengan kondisi zaman, atau dia yang menciptakan zaman. Bukan karena zamannya, tapi memang dialah yang menciptakan supaya pasar itu hidup ya, pasar itu hidup, berkompetisi ya, secara ketat. Nah, siapa yang tidak bisa berkompetisi itu akan gulung tikar. Saya menyaksikan betapa banyak dulu merek-merek hebat ya yang menguasai pasar dulu dalam dunia teknologi, seperti misalnya Sony, Samsung, kemudian Nokia, itu dulu merajai pasar. Sekarang mengalami pergeseran, dikalahkan oleh perusahaan-perusahaan yang baru yang memiliki daya inovasi yang tinggi dan mampu mengeluarkan potensi-potensinya, berbagai sumber daya manusianya itu digabung ya, dalam satu produk, maka itu bisa digunakan ya, secara maksimal. Dan begitu banyak sekarang
mobil misalnya, mobil juga dimodifikasi sedemikian rupa sampai fitur-fiturnya juga banyak di dalam dan membuat orang merasa nyaman. Yang berbeda dengan masa-masa yang dulu. Nah, itu perusahaan-perusahaan yang bisa berdata seperti itu atau menciptakan sesuatu yang baru yang memang menjadi kebutuhan konsumen karena ada ya. Karena ada disediakan maka itu menjadi kebutuhan. Itu diciptakan. Kalau dalam strategi pemasaran, maka strategi-strategi itu diciptakan sendiri oleh perusahaan supaya bisa bersaing ya, dalam dunia global. Nah, kalau di dalam produk itu ada dua macam, ada fisik dan ada jasa itu. Menciptakan produk seperti misalnya perusahaan-perusahaan otomotif, misalnya mobil atau smartphone atau TV, sepatu, jam tangan itu namanya produk-produk fisik yang bisa digunakan. Kemudian ada produk jasa ya, sepertinya kampus ya atau universitas itu menawarkan suatu jasa. Di situ tidak ada barang yang diperjualbelikan, tetapi menawarkan jasa, ilmu pengetahuan, kemudian administrasi dan macam-macamnya. Ataukah hotel ya. Hotel tidak menjual produk di dalamnya, tapi ada jasa yang digunakan, kemudian kita bayar itu. Kemudian bank, rumah sakit, event-event seperti musik, lukisan, olimpiade atau Piala Dunia dan macam-macamnya, itu adalah bagian daripada jasa yang ditawarkan. Nah, produk juga ya, ada yang mengatakan produk itu juga bagian daripada pemahaman subjektif produsen atas sesuatu yang bisa ditawarkan sebagai usaha untuk mencapai tujuan organisasi melalui pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen sesuai kompetensi dan kapasitas organisasi serta daya beli pasar. Jadi persepsi ya yang dimunculkan oleh perusahaan atau organisasi itu namanya produk ya. Ada persepsi-persepsi yang ditawarkan atau persepsi subjektif ya. Itu tadi persepsi subjektif kadang-kadang tidak melalui survei bahwa apa yang kebutuhan masyarakat, tapi subjektifnya dia yang menciptakan itu dan akhirnya pasar menerima. Pasar menerima itu namanya pemahaman yang subjektif dari produsen. Ada juga yang membuat produk memang berdasarkan riset pasar, maksudnya kebutuhan apa yang dibutuhkan seorang konsumen, maka itulah yang dibuat misalnya ya. Berdasarkan kebutuhan. Nah, yang pertama tadi berdasarkan persepsi sendiri dari perusahaan. Nanti dia yang membuat strategi bagaimana produknya itu laku di pasaran. Dan aplikasi-aplikasi juga banyak diciptakan seperti itu ya. Dulu misalnya transformasi Gojek ya. Gojek dulu kan sudah ada sejak era-era dulu ya. Tahun-tahun 1960-an 70-an itu sudah ada. Tetapi kan menciptakan aplikasi ya, merenovasi sesuatu yang sudah ada ya. Menciptakan aplikasi yang memudahkan orang karena pertimbangan orang ingin serba instan, serba cepat, kemudian bisa perputaran ekonomi itu bisa maksimal, maka lahirlah aplikasi-aplikasi seperti Gojek ya, Grab dan macam-macamnya. Itu semua adalah berdasarkan riset ya, berdasarkan riset dari lapangan bahwa perkembangan modernisasi, perkembangan era globalisasi membuat seorang ingin serba cepat atau perputaran begitu cepat ya, apa-apa ingin serba instan, maka supaya orang bisa cukup membuka HP-nya atau membuka aplikasinya, maka datang sendirilah menjemput itu Gojek itu, atau ingin memesan makanan dan tidak ingin keluar jauh-jauh, maka cukup dalam kamar Anda bisa memesan. Nah, itu adalah satu bagian daripada produknya, produk yang ditawarkan oleh satu perusahaan dan bisa dinikmati sendiri. Tentu juga ada dampak-dampaknya dan itu menjadi bagian daripada pilihan-pilihan konsumen sendiri. Kemudian produk dalam persepsi konsumen yang dijabarkan oleh produsen melalui hasil produksi atau operasinya ya. Jadi hasil produksi itu dijabarkanlah oleh
oleh produsen bahwa inilah yang dibutuhkan konsumen. Kemudian bagian yang terakhir ada 3 level produk dalam perencanaan produknya. Yang pertama adalah core produk, semua manfaat pokok yang ditawarkan produk kepada konsumen. Manfaat hasil yang diterima konsumen dari pengguna atau kepemilikan suatu barang atau jasa. Seperti misalnya pembelian mobil, itu biasanya pembelian motor itu kan dirasakan langsung oleh pembeli atau konsumen, itu namanya core produk. Atau kosmetik, kosmetik itu menjanjikan harapan gitu ya. Misalnya memakai kosmetik bisa mencerahkan kulit misalnya, atau mengatasi jerawatnya. Itu kan harapan ya. Jadi itu harapan. Tapi belum bisa dirasakan langsung gitu. Tapi itu adalah harapan yang dijanjikan gitu. Bagaimana rambut bisa hitam misalnya ya, menggunakan sampo tertentu gitu. Maka dulu ada para pesaing berhadapan antara penjual sampo ya dengan penjual jilbab gitu ya. Di iklannya penjual jilbab, wanita yang berjilbab itu bagaikan bidadari ya. Kemudian depannya itu penjual sampo ya. Rambut bagaikan mahkota gitu ya. Jadi itu bersaing ya. Nah itu jadi saya bersaing gitu antara menutup aurat ya dengan membuka aurat misalnya. Ya, satu menawarkan ya, produk bagaimana rambutnya bisa bagus ya. Kemudian yang satunya menawarkan bagaimana kecantikan itu dipersepsi ketika menutup kepala ya. Nah itu persepsi ya yang dimunculkan satu perusahaan. Itu boleh bersaing. Kemudian ada yang kedua level level dari produk yaitu aktual produk ya. Tiket pesawat misalnya atau merek ya, itu merek yang dijanjikan. Maka orang bersaing dari merek. Urusan belakang misalnya barangnya, yang penting mereknya dulu ya. Kadang-kadang kita terjebak di merek itu. Dan beberapa waktu perang dagang itu tas yang bermereknya. Anda pernah dengar tas yang miliaran itu? Apa mereknya? Louis Vuitton. Gitu ya. Ya, itu yang biasa dipakai artis-artis ya atau toko-toko dunia ya. Itu kan diproduksi di Prancis misalnya, dan itu hanya ratusan juta, tapi karena mereknya ya, merek yang dibuat kemudian dipakai oleh kalangan-kalangan atas itu menjadi 1 miliar 2 miliar gitu. Hanya tas itu. Saya nggak bisa bayangkan kalau Anda pakai itu tiba-tiba Anda dicopet ya. Anda pakai tas 1 miliar kemudian Anda dicopet, mungkin Anda nggak bisa tidur 1 bulan misalnya ya. Tapi kalau kalangan orang-orang mewah ya itu biasa. Tapi pada saat perang dagang ya, Cina, Amerika dan negara-negara lain itu terbukti bahwa ternyata tas ini yang selama ini dibangga-banggakan miliaran itu hanya ratusan juta harganya, bahkan nggak nyampe. Itu diproduksi di Prancis. Itu artinya bahwa antara merek dengan kualitas barangnya itu juga belum tentu sejalan, atau maksudnya harga yang dihabiskan oleh perusahaan untuk memproduksi suatu barang ya belum tentu memang sebanyak itu. Tapi itu bisa menjadi mahal karena kita bisa menyewa banyak hal, misalnya menyewa para artis gitu. Bahkan di Indonesia juga begitu ya. Anda percaya nggak bahwa iklan sampo yang diiklankan misalnya Agnes Monica ya atau Cristiano Ronaldo misalnya, biasanya ada iklannya sampo clear ya. Anda yakin nggak bahwa Cristiano Ronaldo pakai sampo clear gitu? Nah itu kan artinya kan Anda menganalisis itu ya apa yang ditampilkan itu belum tentu gitu. Ada artis yang memakai toga sarjana tapi nggak pernah kuliah gitu. Dan bodohnya lagi universitas menampilkan itu. Ya. Betapa sampai universitas pun dibodohi gitu ya. Seolah-olah kalau memakai artis ini pakai toga dengan logo kampusnya,
ya bisa menarik itu pelanggan, bisa menarik calon-calon mahasiswa baru itu. Padahal tidak ada hubungannya itu. Dari kualitas tidak ada hubungannya kualitas pendidikan dengan tampilnya para artis sebagai promosi. Nah, kan tidak ada hubungannya. Sama dengan iklan pompa air misalnya, dengan menampilkan perempuan seksi yang kelihatan dadanya, gitu ya, buah dadanya ya. Apa hubungannya itu kualitas pompa air dengan dada perempuan? Ini kan tidak ada hubungannya. Oke. Iklan apa lo coba? Iklan mobil itu. Iklan mobil kan iklannya kan perempuan seksi itu. Nah, apa hubungannya kekuatan mobil dengan perempuan seksi? Nah, itu kan permainan dari perusahaan itu. Jadi kalau dipakailah artis-artis misalnya menggunakan itu, barang itu bisa dijual mahal. Sama zaman dulu ya. Waktu saya waktu SD ya, SD SMP itu dulu kan celana yang dianggap tren itu kalau zaman dulu ya, sebelum 1970 80-an itu kan yang dianggap trennya celana yang bagian bawahnya lebar. Jadi misalnya yang digunakan Rome Rama, Arafik misalnya. Itu kan adalah bagian dari permainan perusahaan itu. Bagaimana celana yang dianggap tren itu ya, celana yang dianggap modern itu ya seperti itu. Masuk era 2000-an itu berubah tuh. Tampil pasya pakai celana botol nih. Sampai-sampai teman-teman saya itu harus pakai kreseknya untuk memasukkan celananya karena ketat banget nih. Nggak bisa masuk dengan kalau hanya kaki saja karena sempit sekali bawahnya. Jadi teman-teman saya menyiksa diri, apalagi kalau mau buang air besar itu kadang-kadang itu tidak sampai ke toilet itu sudah keluar itu. Dia menyiksa diri, tapi itulah trennya, tren yang dipasarkan oleh para artis itu. Dan itu laku drastis di pasaran tuh. Itulah yang dianggap tren tuh. Jadi bayangkan antara 1970-an 80-an 90-an itu berubah drastis namanya tren itu dengan 2000-an itu. Hanya dengan menggunakan artis. Ya. Nah, orang bisa menjual laku drastis ya, laku di pasaran, akhirnya menggeser perusahaan-perusahaan yang dulunya sudah besar itu yang mengatakan yang tren itu adalah pakaian celana yang bawahnya itu lebar, sekarang itu berubah. Ya, yang lainnya itu gulung tikar, yang lainnya kalah persaingan, yang kedua naik daun itu dengan menggunakan artis-artis papan atas atau artis lokal. Nah, itu bisa dimanfaatkan. Produk-produk itu bisa laku dari situ. Nah, entah itu Anda nyaman atau tidak, ya itu Anda harus terima sebagai suatu kebudayaan, ya, kebudayaan baru yang diciptakan itu. Bukan kebudayaan yang berakar dari masyarakat, tapi sesuatu yang diciptakan dari perusahaan. Dan itu kita dimainkan sampai hari ini. Ya, betapa banyak mahasiswa yang saya temukan baru berapa bulan beli HP, memaksa lagi orang tuanya untuk beli versi terbaru. Kemudian keluar lagi beberapa bulan kemudian versi terbaru, itu Anda dimanipulasi oleh sistem perusahaan untuk terus membeli produk. Maka Indonesia itu adalah negara tertinggi dari konsumsi dari produk-produk negara lain. Kita adalah bagian dari konsumsi terbesar itu. Maka Asia itu, terutama Indonesia dan beberapa negara di Asia adalah mangsa yang luar biasa bagi perusahaan-perusahaan besar itu. Karena daya belinya yang cukup kuat itu. Karena tampilan, gaya dan macam-macamnya itu yang menjadi lebih penting gitu. Masuk ke mobil juga begitu ya. Dan motor dan macam-macamnya itu kan dirubah semua. Oke. Kemudian yang ketiga, augmented product itu fitur-fitur lainnya seperti misalnya Anda ditawarkan garansi gitu kan, kredit. Nah, itu bagian gabungan dari tadi ya. Biasanya kan kita tertarik karena ada garansinya gitu. Kita tertarik karena ada yang dijanjikan. Itu bagian yang ketiga, bagaimana strategi produk gitu. Nah, mungkin itu yang menjadi tambahan untuk hari ini, nanti pertemuan selanjutnya.